Nah, hikmah beristighfar. Apa yang terjadi kalau kita ini membaca istighfar? Apa manfaat kalau kita ini membaca istighfar? Yang pertama, hati menjadi tenang. Ya, hati menjadi tenang karena dengan beristighfar berarti kita mengingat Allah. Ya, kalau kita mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Kemudian yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah. Ya. Kalau kita membaca istighfar astaghfirullahaladzim, maka dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Kemudian, dengan membaca istighfar, dengan banyak-banyak beristighfar, itu akan diberikan kelapangan rezeki. Ya, rezekinya akan diberikan lebih banyak lagi oleh Allah. Ya. Kemudian yang keempat, dengan memperbanyak membaca istighfar, kita memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Ya, karena kita mengingat kesalahan kita. Ya. Kalau kita baca istighfar berarti kita menyadari bahwa kita ini masih banyak salah, kita ini masih banyak dosa. Begitu ya. Oleh karena itu, marilah kita selalu membaca istighfar setiap saat dan dimanapun berada, sebanyak yang kita bisa, agar hidup kita lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah. Ya, jadi membaca istighfar itu tidak terbatas hanya ketika sholat saja misalnya, ketika habis sholat saja misalnya, enggak. Ya, boleh kapan aja. Ya, kapanpun. Misalnya lagi jalan kaki mau ke sekolah, ya, daripada kita nyanyi-nyanyi atau daripada kita ngelamun jalan kakinya, mending sambil membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Begitu, ya. Sambil apa misalnya? Sambil masak misalnya, sambil potong-potong wortel, sambil potong-potong kentang misalnya, ya, lidahnya mengucap astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Begitu, ya. Jadi kapanpun, ya, kapanpun, sebanyak apapun, kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Nah, Rasulullah saja, ya, Rasulullah itu orang yang sudah bersih dari dosa. Rasulullah, ya, Rasulullah itu maksum. Maksum itu artinya apa? Bersih, terjaga dari dosa. Artinya Rasulullah tidak mungkin berbuat salah dan dosa. Nah, Rasulullah saja itu setiap bangun tidur selalu membaca istighfar sebanyak 70 kali. Bahkan ada yang bilang 100 kali. Nah, itu Rasulullah yang sudah tidak mungkin berbuat dosa, yang sudah bersih dari dosa. Nah, apalagi kita, ya. Bagaimana dengan kita yang hanya manusia biasa ini, yang tentunya masih banyak sekali dosanya, ya. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan untuk membaca istighfar minimal paling tidak itu setiap selesai sholat 5 waktu. Begitu, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan rendah hati dan pemaaf. Apa yang dimaksud dengan rendah hati? Rendah hati atau tawadhu merupakan suatu sikap yang menyadari keterbatasan diri, ya, menyadari bahwa diri kita itu terbatas, ya. Kita ini tidak semuanya bisa kita lakukan. Sehingga apa? Dengan menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbatas, maka kita menjadi sadar untuk tidak sombong. Ya, dengan menyadari bahwa manusia itu tidak tahu semuanya, ya, tidak bisa melakukan semuanya, maka kita menjadi orang yang apa? Nggak sombong begitu, ya. Buat apa manusia sombong, ya?
manusia tidak berhak untuk sombong. Karena apa? Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah, ya. Nggak boleh manusia itu merasa kuat sendirian, ya. Kita baru dikasih sakit demam sedikit aja sudah apa? Sudah lemah, ya. Nggak bisa berangkat sekolah. Baru dikasih sakit batuk sedikit aja sudah nggak bisa ngomong, nggak keluar suaranya, ya. Makanya apa? Manusia tidak boleh menjadi sombong. Nah, dengan sikap atau dengan sifat rendah hati ini, ya, seseorang ini akan lebih mudah menjadi orang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan, keterbatasan diri. Dan kita akan menjadi orang yang terbuka untuk menerima kritik, ya, menerima masukan dari orang lain, begitu, ya. Nah, sikap tawadhu ini atau sikap rendah hati ini itu dicontohkan oleh Rasulullah, ya, yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Suatu ketika aku masuk pasar bersama Rasulullah. Rasulullah berhenti membeli celana dalam dan berkata, "Pilihkan yang baik," kata Rasulullah. Nah, kemudian mendengar suara Rasulullah, si pedagang celana pun tadi langsung kaget dan mencium tangan beliau. Rasulullah menarik tangan beliau sambil berkata, "Itu tindakan orang-orang asing terhadap raja mereka. Aku bukan raja, aku hanyalah laki-laki biasa seperti kamu." Ya, kemudian beliau mengambil celana yang sudah dibeli tadi, dan siapa? Abu Hurairah tadi berniat mau menolong, mau dibawakan begitu ya belanjaannya Rasulullah tadi. Kemudian Rasulullah buru-buru bersabda, "Pemilik barang lebih berhak membawa barangnya." Nah, jadi itu ya, paham nggak kira-kira ceritanya? Nah, kan si Abu Hurairah ini, ya, sahabatnya Rasulullah itu menemani Rasulullah berbelanja di pasar, mau membeli pakaian begitu ya. Nah, tiba-tiba ketika sudah sampai di penjual pakaian tadi, Rasulullah berkata, "Tolong pilihkan barang yang paling baik," begitu ya. Kemudian si penjual tadi itu mendengar kalau itu suaranya Rasulullah begitu ya. Kemudian si penjual tadi itu langsung kaget dan langsung mau cium tangannya Rasulullah. Rasulullah langsung menarik tangannya beliau sambil berkata, ya, "Itu tindakan orang-orang asing terhadap raja mereka. Aku bukan raja, aku hanyalah manusia biasa seperti kamu." Jadi Rasulullah nggak mau terlalu dihormati seperti itu, sampai dicium tangannya, sampai di menunduk-nunduk kayak gitu. Nggak mau Rasulullah seperti itu, ya. Maunya diperlakukan biasa saja. Nah, ketika Abu Hurairah tadi mau membawakan barang belanjaannya Rasulullah, langsung buru-buru ditarik tangannya. Ya, kata Rasulullah apa? Pemilik barang lebih berhak membawa barangnya sendiri. Nah, itu jadi Nabi Muhammad, ya, Rasulullah itu tidak mau dihormati secara berlebihan. Karena nanti akan jadi apa? Takut jadi sombong, ya. Takut Rasulullah nanti menjadi sombong. Nah, ada beberapa ciri pada seseorang yang memiliki sifat rendah hati dan pemaaf. Apa ciri-cirinya? Dia tidak suka atau tidak berambisi, tidak pengen jadi orang terkenal. Kira-kira enak gak sih jadi orang terkenal itu? Jadi artis K-pop itu enak gak sih? Jadi artis itu enak gak? Gak enak. Kenapa kok gak enak? Jadi orang terkenal itu loh gak enak. Kemana-mana selalu diikutin orang, ya. Mau makan di restoran dimintain foto sama orang-orang, dimintain tanda tangan, ya. Mau kemana lagi? Mau jalan-jalan ke pasar misalnya, diikutin sama orang, ya. Bahkan kalau sampai ada orang yang ngefans sekali, ya,
sangat terobsesi sama artis itu, bisa-bisa apa? Bisa-bisa dia mencelakai artis tadi itu. Karena apa? Karena saking dia ini ngefans sekali, ya, suka sekali sama artis itu, yang ternyata malah perbuatannya itu bisa melukai orang lain. Ada nggak yang sampai artis K-pop itu sampai meninggal gara-gara fansnya? Banyak, ya, banyak artis K-pop yang meninggal karena apa? Karena saking terkenalnya dia, ya, akhirnya dia nggak kuat dengan ketenarannya itu, dengan menjadi orang terkenal itu dia nggak kuat, ya, kemana-mana diikuti, kemana-mana dibuntuti, ya, kamera, nggak punya privasi sama sekali, ya. Nah, jadi jangan dikira menjadi orang terkenal itu enak, nggak enak malah, ya. Enaknya ya udah kayak gini aja, biasa aja, jadi orang biasa-biasa aja. Nah, itu ya. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai sifat rendah hati, dia ini tidak suka dengan ketenaran, tidak mau jadi orang terkenal. Karena tadi itu, takut nanti kalau dia sudah terkenal justru dia menjadi orang yang sombong. Kemudian, ciri yang kedua, dia ini menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. Jadi kalau dia ini ternyata berbuat salah, ya dia berani meminta maaf, ya, nggak terus ngeles terus, nggak terus dia membela diri padahal dia ini bersalah, ya, padahal dia ini melakukan kesalahan tapi dia membela diri terus. Itu namanya orang yang apa? Sombong, tidak mau mengakui kesalahan. Nah, orang yang rendah hati tidak seperti itu. Kalau memang dia bersalah, ya dia bersedia meminta maaf. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang rendah hati itu tidak malu berteman dengan orang miskin. Ya, kalau dia punya teman yang di bawahnya dia, ya, temannya ini miskin misalnya, atau kurang pandai, kurang cantik, ya, dia biasa aja berteman dengan orang-orang seperti itu, nggak gengsi begitu, ya. Kemudian dia ini ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, ya, jadi orangnya suka menolong. Kemudian yang kelima, dia juga mudah mengucapkan terima kasih kalau dibantu orang lain, ya, dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang berbuat salah. Nah, itu tadi ciri-ciri orang yang rendah hati. Oke. Nah, sekarang rangkuman. Di antara kalimat thayyibah adalah istighfar. Kalimat thayyibah apa? Kalimat yang baik, ya, kalimat yang baik. Nah, di antara kalimat thayyibah itu adalah salah satunya adalah istighfar. Bagaimana bunyinya istighfar? Astaghfirullahal azim. Nah, artinya apa? Astaghfirullahaladzim itu artinya saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung, yang maha besar. Kalimat istighfar dibaca ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, ya. Nah, tapi kalimat istighfar itu tidak terbatas hanya dibaca ketika kita melakukan kesalahan saja, ya. Tapi apa? Harus dijadikan kebiasaan. Harus dijadikan kebiasaan sehari-hari. Tidak harus menunggu ketika kita berbuat salah saja, ya. Nah, dijadikan kebiasaan sehari-hari, minimal setelah selesai sholat membaca istighfar. Nah, umat Islam baik ketika dia merasa bersalah atau berdosa, ya, umat Islam yang melakukan salah baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, ya, harus cepat-cepat membaca istighfar, ya. Setelah itu apa? Memohon maaf. Kemudian setelah meminta maaf apa? Bertekad, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mengikuti kesalahannya tadi, ya. Setelah dia berbuat salah tadi harus diganti dengan
perbuatan baik yang lain. Itu caranya bertaubat, ya. Gimana tadi caranya bertaubat kalau kita punya salah? Yang pertama, beristighfar. Ya. Kemudian yang kedua, meminta maaf kalau kesalahannya itu dengan orang lain. Kemudian kalau kesalahannya dengan Allah, berarti apa? Menyesali perbuatan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang keempat, mengganti dengan perbuatan baik. Begitu ya. Nah, itu tadi cara bertaubat. Oke, cukup dulu untuk hari ini ya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi.